Tidak dapat disangkal bahwa Oasis sangatlah overpower saat Inggris dilanda demam Britpop. Bagaimana tidak, debut mereka bertajuk Definitely Maybe seketika meraih pujian kritis dan kesuksesan mainstream. Kemudian setahun berselang, album kedua yang dirilis, What's the Story Morning Glory, dengan terginas langsung bertengger di puncak tangga album berbagai negara. Sementara rilisan ketiga yang dilesatkan, Be Here Now, mencatat rekor sebagai album dengan penjualan tercepat dalam sejarah musik di Britania Raya. Kesuksesan Oasis lewat album-albumnya yang fenomenal tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok penulis tunggal yang begitu piawai menyelundupkan luka dan emosi terdalam manusia menjadi lagu yang layak dirayakan universal. Dan sosok jenius di balik sekian banyak tembang evergreen-nya Oasis tidak lain dialah Noel Gallagher. Di balik selera humor yang sarkastik, Noel Gallagher menyimpan masa kecil yang jauh dari kata ideal. Masa kecil Noel dihabiskan dalam rumah yang semerbak akan aroma alkohol dan letupan amarah dari sang ayah. Ayahnya yang bernama Thomas Gallagher adalah pos kontraktor bangunan yang hobi mabuk dengan temperamen yang buruk. Tak terhitung seberapa sering lelaki itu melakukan KDRT, dan Noel juga tak jarang menjadi sasaran rutin untuk dipukulin ayahnya. Maka tidaklah mengherankan jika Noel tumbuh menjadi anak pemurung yang gemar mengurung diri dalam kamar. Ia cenderung tidak suka bergaul, terlebih saat perilaku abusif sang ayah membuatnya mengalami gagap dalam berbicara. Itu semakin memperkuat keengganan Noel untuk bersosialisasi. Bagi Noel, ruang sunyi dalam kamar adalah satu-satunya tempat yang aman dari amukan ayahnya. Terkadang, ia menghabiskan waktu untuk sekedar melamun, berkutat dengan riuhnya isi pikiran, namun justru dari sanalah, bibit kreativitas mulai bermekaran. Di kemudian hari, Noel dengan sarkastik mengatakan bahwa ayahnya berjasa besar karena telah memukul bakat ke dalam dirinya. Sebuah pernyataan pahit yang mencerminkan betapa luka masa kecil, entah bagaimana turut membentuk sisi paling tajam dari kejeniusan Noel Gallagher. Masa remaja Noel Gallagher diwarnai dengan kenakalan dan pemberontakan. Bersama Liam, keduanya sering bolos sekolah dan beberapa kali berurusan dengan polisi. Ketika sang ibu bekerja di kantin sekolah, Noel justru memanfaatkan itu sebagai celah. Ia mampir saat makan siang, lalu membolos di jam pelajaran tersisa. Puncaknya, di usia 15, ia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap terlibat insiden melempar sekantong berisi tepung ke wajah gurunya. Setelah di DO, Noel sempat bergabung dengan salah satu geng hooligan Manchester City dan pernah dihukum masa percobaan 6 bulan setelah merampok warung kelontong. Namun selama masa percobaan wajib lapor inilah, titik balik kecil dalam hidup Noel dibuka tirainya. Lantaran tak banyak hal yang bisa ia lakukan, sang ibu membelikan Noel sebuah gitar. Semenjak saat itu, Noel mulai belajar memainkan gitar, mengulik lagu-lagu favorit yang ia dengar dari radio. Satu momen penting terjadi saat Noel menonton televisi dan melihat penampilan The Smiths membawakan The Charming Man. Penampilan The Smiths yang bikin Noel berdecak kagum, memantik hasrat dalam dirinya untuk bercita-cita jadi pemusik. Sejak hari itu, aku ingin menjadi Johnny Marr, kenang Noel di kemudian hari. Agaknya kisaran 17 tahunan, Noel mulai menjalani hidup sebagai seorang buruh. Mula-mula ia bekerja di perusahaan kontraktor milik sang ayah, namun lantaran hubungan mereka semakin tidak akur, Noel memutuskan pindah ke perusahaan kontraktor lain. Di tempat kerjanya yang baru, Noel mengalami kecelakaan saat tertimpa tutup pipa baja sehingga kaki kanannya berujung cedera. Selama masa pemulihan, sebuah keberuntungan terselubung menghampirinya kala ia dipindahkan ke bagian gudang. Di gudang itu, waktu luangnya menjadi ladang eksplorasi musikal. Ia akan memetik gitar, lalu lagu demi lagu, tercipta begitu saja. 3 lagu dari debut Definitely Maybe, termasuk Live Forever, terlahir di gudang perusahaan kontraktor tersebut. Baby, I don't really wanna know how your garden grows, 'cause I just wanna fly. You said lately. Menjelang akhir dekade 80-an, hidup Noel Gallagher berjalan seperti benang kusut yang belum tahu ujungnya. Ia jadi penganggur, lebih banyak waktu dihabiskan di kamar kosan, menulis lagu, bermain gitar sambil sesekali memakai narkoba. Sampai suatu hari saat menonton gigsnya Stone Roses,
Noel berkenalan dengan Graham Lambert, seorang gitaris dari band Inspiral Carpet. Lambat laun saat mendengar vokalis Inspiral Carpet cabut dari band, Noel menjajal peruntungan mengikuti audisi mereka. Sayangnya Noel nggak lolos seleksi, namun ia bergabung dengan mereka sebagai kru panggung. Selama 2 tahun ke depan, Noel ikut mengembara bareng Inspiral Carpet, sembari di sela waktu luangnya, ia begitu produktif menggarap lagu-lagunya sendiri. Seberes melawat tur ke Amerika bareng Inspiral Carpet, Noel mendapat kabar bahwa sang bungsu, Liam Gallagher, telah menjadi vokalis dari sebuah band bernama The Rain. Karena penasaran, Noel iseng saja menonton gigs The Rain dan sangat tidak terkesan dengan band besutan Liam. Sementara Liam, saat menyadari kakaknya yang aneh itu berdiri di kerumunan penonton, seberes panggungan, ia menghampiri Noel dan menawari jabatan sebagai manajer band. Noel tentu saja menolaknya, namun menawarkan diri dengan begitu arogan untuk mengambil alih kendali band itu. Konon, saat itu Noel berkata, "Biarkan aku yang menulis lagu-lagumu dan aku akan membawa kalian menuju ketenaran. Kalau tidak, kalian hanya akan membusuk di Manchester." Liam dan personil The Rain yang lain sepakat saja, lalu mengubah nama band menjadi Oasis tak lama setelah Noel bergabung. Di bawah kendali Noel, Oasis tak lagi menjadi band yang sekedar iseng bermusik. Mereka menjadi kendaraan penuh ambisi dengan Noel Gallagher sebagai sopirnya. Dialah satu-satunya penulis lagu, sekaligus produser bayangan yang visioner dalam menentukan arah musikal. Dari racikan musik, tematik lirik, bahkan detail kecil dalam studio, semuanya di bawah kendali mutlak Noel Gallagher. Tak heran jika dalam waktu singkat, orang-orang mulai menjulukinya The Chief. Julukan itu bukan hanya soal kuasa artistik, tapi juga karena sikapnya yang tegas, dominan, dan tak segan memotong keputusan siapapun. Dalam setiap wawancara, setiap panggung, bahkan di tengah keributan dengan sang adik yang temperamental, Noel tetap menjelma menjadi otak sekaligus nafasnya Oasis. Dan di bawah komando The Chief inilah, mereka melaju cepat ke arah yang belum pernah dijamah band-band lokal Manchester, puncak musik Inggris.